Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah teman-teman, kita akan melanjutkan kisah kita yang kemarin. Yang mana kisah kita kemarin setelah sampai pada Abdul Muthalib telah menemukan sumur Zam-Zam. Nah, akhirnya timbullah pemikiran di hati beliau, beliau akan merasa tugasnya semakin berat karena beliau bertugas mengurusi keperluan air minum tamu-tamu Mekah. Lah, kemudian timbullah pemikiran beliau ingin memiliki banyak anak supaya bisa membantu meringankan tugas beliau. Nah, lalu akankah keinginannya ini tercapai? Mari saksikan videonya. Adik-adik tersayang, Abdul Muthalib pun bernazar, kalau saja aku mempunyai 10 anak laki-laki, kemudian setelah semuanya dewasa, aku tidak memperoleh anak lagi seperti ketika sedang menggali sumur Zam-Zam, maka salah seorang di antara 10 anak itu akan kusembelih di Ka'bah sebagai kurban untuk Tuhan. Ternyata takdir memang menentukan demikian. Abdul Muthalib akhirnya mendapatkan 10 orang anak laki-laki, dan setelah semua anaknya berangkat dewasa, dia tidak memiliki anak lagi. Dipanggilnya ke 10 orang anaknya itu, termasuk si bungsu yang amat disayanginya dan dicintainya. Aku pernah bernazar untuk menyembelih salah seorang dari kalian jika Tuhan memberiku 10 orang anak laki-laki. Ke-10 anaknya pun terdiam. Mereka memahami persoalan itu. Mereka juga melihat kebingungan yang luar biasa di mata ayah mereka yang berkaca-kaca. Namun aku tidak bisa menentukan siapa di antara kalian yang harus aku sembelih. Oleh karena itu, aku berniat memanggil Jurukid untuk menentukannya. Di hadapan patung dewa tertinggi di Ka'bah, Jurukid meminta setiap anak menuliskan nama mereka masing-masing di atas kid. Kemudian mengocok anak panah tersebut di hadapan berhala Hubal. Nama anak yang keluar adalah Abdullah. Melihat itu, serentak orang-orang Quraisy datang dan melarangnya melakukan perbuatan itu. Batalkan keinginanmu, Abdul Muthalib, mohon ampunlah kepada Hubal supaya kamu bisa membatalkan nazarmu. Adik-adik tersayang, sanggupkah Abdul Muthalib menyembelih anak kesayangannya? Apalagi tidak ada orang yang menyetujui akan niatnya itu. Nah, dengan membajakan hati, Abdul Muthalib menuntun Abdullah menuju sebuah tempat di dekat sumur Zam-Zam yang terletak di antara dua berhala Ishaq dan Nailah. Nah, di tempat itulah biasanya orang-orang Mekah melakukan pengorbanan hewan untuk dewa-dewa mereka. Namun masyarakat semakin keras menghalangi Abdul Muthalib melakukan niatnya itu. Akhirnya kekerasan hatinya pun luluh. Baiklah, tetapi apa yang harus kulakukan agar berhala tetap berkenan kepadaku? Kalau penebusannya dapat dilakukan dengan harta, kita tebuslah, kata Mukhiran bin Abdullah dari suku Makhzum. Setelah diadakan perundingan, mereka sepakat menemui seorang dukun di Yastrib. Berapa tebusan kalian? Tanya dukun wanita itu. 10 ekor unta. Kembalilah ke negeri kalian, sediakan tebusan 10 ekor unta. Kemudian undi antara unta dan anak itu. Jika yang keluar nama anak kamu, tambahkan jumlah untanya. Kemudian undi lagi sampai nama unta yang keluar. Mereka pulang dengan lega dan segera mengundi dengan anak panah. Ternyata yang keluar adalah nama Abdullah. Mereka menambahkan tebusan unta dan mengundi lagi. Ternyata lagi-lagi nama Abdullah yang keluar. Demikianlah adik-adik tersayang, Abdul Muthalib menambah dan menambah terus jumlah untanya. Ketika jumlah unta sudah mencapai 100 ekor, barulah nama unta yang keluar. Dewa sudah berkenan, seru orang-orang. Tidak, bantah Abdul Muthalib, harus dilakukan sampai 3 kali. Akhirnya setelah 3 kali dikocok, yang keluar adalah nama unta. Nah, 100 ekor unta itu pun disembelih dan dibiarkan begitu saja tanpa disentuh manusia dan hewan, karena mereka beranggapan bahwa unta itu untuk dewa-dewa mereka. Nah, jadi dengan demikian Abdullah tidak jadi disembelih karena sudah digantikan dengan 100 ekor unta. Nah, dengan ini Nabi Muhammad SAW pernah meriwayatkan bahwa beliau bersabda, aku adalah anak 2 orang yang disembelih.
Yang dimaksud oleh beliau adalah Nabi Ismail alaihissalam, nenek moyangnya, dan Abdullah ayahnya. Nah, demikianlah teman-teman kisah kita hari ini. Semoga bermanfaat, semoga dapat dipahami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.